Di saat kita sedang menggebu-gebu mengkampanyekan, ayo kita bantu Palestina dengan apa yang bisa kita lakukan. Ada juga yang, nggak nyampe itu, bohong. Nah, jangan berangkat, jangan ke sana, kan lagi perang ya. Saya bilang Bismillah, mohon doa, Insya Allah ini akan kita diamanahi untuk menyampaikan bantuan dari masyarakat Banten untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kamu mau datang mau nemuin siapa gitu. Ini ada yang saya temui orangnya ini. Terus orangnya lapor, iya ini tamu saya. Jadi itu aman. Ada penjaminnya. Kalau nggak ada penjaminnya mungkin juga pasti bisa jadi kami ditahan juga. Lantas cari solusi, bukan rusuh sana sini. Unjuk kontribusi, berbagi persepsi, jadi inspirasi. Ada Teh Koni. Dari tadi kah dia di situ? Samperin dulu. Teh. Teh lagi ngapain? Teh kepo aja. lagi liat apa sih? Serius banget. Ini kasihan tahu. Ini Apa? sampai ini warga Gaza. Teteh liatin berita emang Teteh nggak kerja. Enggak, lagi nungguin temen sini. Oh. Janjian. Siapa Teh nungguin cowok ya? Ih, nungguin cowok nih Teteh nih. Saya juga tahu. Ih, Ya, coba dulu lihat dulu. Ih, tuh. apa? Lihat apa sih berita? Jadi kan makanan tuh nggak bisa itu kan langsung di darat. Oh, Ya. ini Palestina. Jadi naik ditaruh di ini udara, taruh di udara apa gitu ya. Gimana pokoknya gitu lah. Dari udara diturunin gitu. Oh. Nah, tuh kan sampai kayak begini tuh. Nanti emang nggak kebasahan ini makanannya? Ya, basah makanya. Oh. Tuh kan, Ih, bersyukur ini, tuh. aku juga ada nih notifikasi berita. Nih, Tuh baru ntar dulu. masuk. Mana ya? Nih, wah, ini ada, ini Teh angka Iya nih. korbannya terus bertambah katanya tuh, nambah terus. Iya makanya. Oh, ada nggak sih Teh dari Indonesia ada yang ke sono gitu? Teteh mau nggak kalau ke sono? Ya udah, Erin dulu aja ke sana ya. Gimana? Gimana caranya? Nah, ada temen tuh nanti kita tanya-tanya soal Palestina. Boleh emang Teh nanya-nanya. Nanya. Kebetulan emang temen-temen teteh ini abis dari sana. Wah, keren. Ya, mau oleh-oleh. Masih muda apa bapak-bapak? Ya, ntar juga tahu. Oh. Terus kapan temen Teteh kesininya? Aku mau nanya-nanya nih. Masih di jalan kayaknya. Ya dia jalan mana? Siapa tahu bilang OTW. Ntar oke tunggu wae. Masa begitu? Siapa tahu cepetan. Coba tanya dulu Teh. Tadi dulu apa? Ya ya. mulu coba aku bagilah. Lo yang punya warung gimana sih? Lo sendiri makan punya. Berarti gua kagak usah bayar ya? Bayar. Apa nih? Daya datangnya Teh. Kan lumayan Teh. Saya itu nambah-nambahin ini. Apa? Pendapatan warung. Kan berteteh doang nih, jajanin doang. Teteh ini. Mau jajan lagi? Ada apaan aja? Apa tuh? Mie Teh. Apa tuh? Mie jajan. Aduh. Ya, boleh. Itu aja tuh yang pedes-pedes. Hah? Kan? Nggak ada Teh yang pedes-pedes. Ada, mulut tetangga. Mulut tetangga. Ntar dulu lah, lagi ngeliat berita lagi. Ini yang baru Tuh, berita. paket jatuhkan. Ada macam-macam beritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Lagi ini aja nih. Duduk Pak, duduk. Kan, duduk. Duduk. Yang mana tukang warung ini? Aku Oh, ini. Dari tadi penasaran, duduk dulu. Oh, iya. Lagi Tapi Bapak ngobrol jangan apa nih? duduk doang, harus beli. Boleh duduk dulu nggak? Iya boleh. Duduk dulu gimana sih? Dulu dong. Baru juga datang lu. Iya. Iya kan, ya udah Nah, duduk dulu. tanya mau minum apa Minum gitu. apa Pak? Ada ini, ada Ada apa aja air sih? putih,
Ada teh manis kayak saya. Bisa. Ada Oke, kopi. Apalagi? Ada susu jahe tuh Pak. Susu jahe baru belanja tadi, Waduh. saya baru belanja ini. Repot Oh, nih iya. kalau jahe. Udah, saya kopi aja lah. Bapaknya apa? Saya teh Tanpa manis gula. saja. Teh manis. Oke, tunggu ya Pak. Ya, Oke, kasih ya. Iya. Ini udah lama, aja Teh? Pak, ngobrol-ngobrol. Kenapa Pak? Udah lama di sini? Ya enggak juga sih, lagi ini aja beberapa menit yang lalu lah. Sambil nungguin Bapak juga nih. Wah. Ini berdua Iya. udah baru pulang ya Pak ya? Iya nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa masyarakat Banten dan Teh Koni juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Misi kami selesai dengan mulus, ya lancar. Nanti sambil nungguin Rin, jangan lupa itu ya. Apa Teh? Jajan juga tuh kopi. Iya Pak, usah kopi doang Pak, jajan Yang Pak. kopi saya nggak usah pakai gula ya? Oh iya, karena saya udah manis ya Pak. Siap-siap. Luar biasa nih pedagangnya. Iya, makanya kan ini laris Pak. Pantesan ya. Tadi di jalan Hebat kayaknya sih, kedenger ya. suaranya lagi nunggu-nunggu apa gitu kan. Ternyata mau jajan gitu. Ini mau jajan. Emang iya kita mau ngopi di sini. Nah, Bapak maaf ini nggak pakai tatakan lah. Oh, iya nggak apa-apa. ya udah Ya, ada makasih, nyemping Teh, ya. jajan gitu ya. Saya boleh duduk sini nggak? Boleh dong. Boleh. Saya punya warung ya. Iya. Saya punya warung, Ya, masa saya nggak masa boleh nggak duduk? boleh duduk? Iya. Justru yang duduk, justru yang duduk di sini kan harusnya yang. Saya kan punya warung di sini. Oh, Ini mau udah ikutan nggak? nimbrung Pak, Iya, Pak. pengen Boleh, boleh, tanya tentang apa keadaan di sana tuh kayak Oh. gimana. Tapi sebelum nanya dulu, ini kamu tahu nggak ini dari mana? Dari mana Pak? Kenalan kan, dulu. kenalan dulu. Pak. Dari- Nama kata sayang. Wih. Dari tadi udah Dari tadi. Iya, dari tadi di Bapak jalan tadi udah baru saya kesini. datang, Bapak Baik, bilangnya dari tadi. dari tadi di jalan. Oh, jalan menuju mana, ke Pak? sini. Jalan mana? Ya, jalan menuju ke sini Aduh, lah. katanya mau nanya tadi, ini kenalan Iya, dulu, kenalan Bapak dulu, dari Bapak mana, dari gitu. Saya Muhammad Mukri, saya dari Lasarva Banten. Kemudian saya sebagai divisi fundraising lembaga Mil Zakat Harapan Duafa Banten, di mana lembaga ini menghimpun dana zakat, dana infak sedekah, dan dana umat lainnya, termasuk ya dana-dana kemanusiaan untuk Palestina. Dan sejak lama kami sudah menghimpun untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan alhamdulillah sudah banyak yang kita salurkan. Dan kemarin kita berkesempatan untuk hadir ke sana untuk menyampaikan bantuan itu. Oke. Sama bapaknya juga. Iya, alhamdulillah. Perkenalkan dulu, saya Iya. Haji Fadil. Kenalan dulu ke sana. Iya, boleh. Biar Udah ngasih po nih, helm po. Ya, kalau saya ini dari Tangerang dan saya Oh, dari. saya juga dari itu. Oh, gitu? Tangerang nih. Dari Tangerang. Merantau ini jadi warung di sini. Oh, jauh juga ya merantaunya ke sini. Laris manis ya Teh. Amin, amin, Berkah. amin. Ya, tar dulu lanjutin Sambil dulu. diminum? Ya. Iya, sambil diminum. Saya Haji Fadil dari SPM. Saya sebagai Ketua Yayasan Sahabat Peduli Manggil yang berkantor di Cipondoh, Tangerang. Alhamdulillah, kami juga bergerak di bidang kemanusiaan dan mobil khusus utamanya adalah kemanusiaan Palestina. Dan alhamdulillah banget nih kami bekerjasama dengan Lasarva ini dengan kerjasama yang apik, Masya Allah, sehingga alhamdulillah kami bisa menjalankan berbagai program kemanusiaan. Dan yang terkait ini seperti yang dibicarakan tadi, saya sedikit nguping loh tadi pembicaraan apa tentang Palestina kan? Nah, Tadi ini saya pas banget nih dengan pembicaraan kita. Gitu Iya. Teh. Nah, ini kan yang- kalau apa Lasarva sendiri ini dari tahun berapa itunya Pak? Apa namanya berdiri? Loh, kita berdirinya udah lama banget ya. Kalau istilah lahir sudah 19 tahun di Banten ini. Waduh, 19 Nggak tahun. tahu. Udah lahir belum? Udah. Saya tapi masih bayi. Iya. Bayi Saya dong. umurnya 22 sekarang. Oh, Berarti gitu. 19 tahun saya baru lulus kuliah kayaknya. Masih kuliah. Masih kuliah. Keren ya? 3 tahun Hebat lahir banget udah ya. lulus 3 tahun kuliah. udah kuliah tuh dia. Aneh, di mana itu kuliahnya kira-kira kalau 3 tahun udah lulus? Jakarta. Di Jakarta. Jadi Lasarva ini sudah 19 tahun berdiri di Banten oleh masyarakat Banten, didirikannya dan kemanfaatan untuk masyarakat Banten. Tapi memang bukan hanya untuk masyarakat Banten. Ketika ada kebencanaan, ada kemanusiaan dari mulai Lombok, Sulawesi, Jawa, terlepas di Banten ya kayak kemarin tsunami misalkan, terus banjir bandang di Lebak dan seterusnya, kita ambil bagian untuk membantu. Dan yang lebih lagi kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, karena walaupun bagaimana ya mereka adalah saudara kita. Dan kita punya andil, punya kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Gitu.
gitu. Jadi memang itu bukan cuma kemanusiaan aja ya. Jadi untuk semua hal, termasuk Semua juga hal. tadi ada zakat juga iya. dan lain-lain. Betul. Nah, SPM juga sama Pak, kalau kayak SPM itu kayak gimana itu Pak? SPM itu lahir dari tanggal 8 Mei 2017. Belum lama sih. Itu panjangannya apa Pak SPM? Sahabat Peduli Memanggil. Nah, itu kami dirikan atas keprihatinan kami dengan kondisi Palestina. Jadi kami sudah mengamati bagaimana rakyat Palestina ditindas sudah 75 tahun dan sepertinya tidak ada satu negara pun yang membelanya. Maka dari situ kami tergerak untuk membuat satu lembaga di mana lembaga itu bisa akhirnya menyalurkan bantuan ke Palestina. Dan alhamdulillah tahun demi tahun kami terus berkembang dan menyampaikan edukasi Palestina kepada masyarakat dan Masya Allah. Utamanya masyarakat Banten ini teh. Luar biasa pembelaan terhadap Palestina. Maka alhamdulillah bisa berada di Banten ini, di Tangerang dan juga bekerjasama dengan Las Harfa ini menambah besarnya program kami, program bantuan kami tidak hanya bantuan-bantuan kecil, bahkan kami bisa mengirimkan ambulan dan juga tepung gandum yang belum lama kami kirimkan langsung teh. Dan ini perlu kami berangkat ke sana agar masyarakat Indonesia tahu bahwa kami sudah ada di sana. Berarti ini bantuannya nggak bohong dong, gitu. Bantuannya benar-benar kami salurkan. Nah ini kan sempat kemarin juga beberapa waktu lalu kan ya ada Iya, ada aksi rame-rame itu aksi, kemanusiaan. Pak. Gimana Nah itu, itu Pak? mendukung Palestina. Nah itu seperti apa, gimana sih awalnya? Iya. Dan bisa Bapak ada di situ tuh seperti apa sih? Iya. Jadi sebetulnya kepedulian kita dalam Palestina itu kan bukan baru 1 bulan, 2 bulan dalam kondisi sekarang kan, sudah sejak lama karena Palestina itu kan 75 tahun Iya, sudah dalam udah kondisi terus dibombardir dan sebagainya gitu kan, bahkan ribuan syuhada di sana gitu kan. Nah, sejak 7 Oktober kemarin itu kan muncul rasa empati dan simpati yang sangat luar biasa ya, ketika saudara-saudara kita terus digempur dan lain sebagainya. Kemudian kami dari Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa berdiskusi dengan semua pihak kan untuk bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Yang pertama bantunya dengan doa, yang kedua ya tentu dengan dana gitu kan. Karena bantuan dua-duanya ini penting gitu kan. Hanya bantuan dana saja mungkin nggak seberapa gitu kan. Tapi kan bantuan doa ini akan memudahkan mereka agar saudara-saudara kita di Palestina itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah akhirnya dari dari begitu banyak antusias masyarakat yang ingin menyumbang gitu kan, akhirnya kami adakan kolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik itu dengan pesantren, dengan sekolah, kemudian dengan lembaga-lembaga yang ada di Banten ini untuk mengadakan sebuah aksi solidaritas. Dan dalam aksi itu juga ada kita dalam rangka penghimpunan dana. Nah begitu antusiasnya sangat luar biasa karena memang animonya pada saat itu begitu mendengar berita dari medsos, dari TV dan seterusnya kan begitu tertindasnya gitu kan masyarakat yang ada di Gaza. Akhirnya banyak bantuan-bantuan yang dititipkan kepada kami dari semua pihak gitu kan. Akhirnya ya kami terus himpun, alhamdulillah terhimpun dana yang cukup lumayan besar gitu. Jadi memang sudah sangat dipercaya lah ya lembaga ini. Ya. Jadi memang masyarakat akhirnya ada aksi kemanusiaan pada donasi ke Las Las Harfa, Harfa. juga SPM ya. Kalau SPM itu memang ininya untuk tadi ya kemanusiaan khusus untuk apa? bencana. Palestina atau Palestina. seperti apa? Kemudian juga untuk dalam negeri juga kita tetap bagaimanapun tidak pernah melupakan negeri kita sendiri. Jadi setiap ada bencana-bencana kami juga terjun. Waktu di Lumajang kami juga datang ke sana memberikan bantuan-bantuan dari masyarakat Indonesia. Dan ada yang unik dari SPM, bahwa dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang Palestina, kami tidak hanya menyampaikan tausiah di masjid-masjid, tapi juga kami membawa syekh dari Palestina langsung, kami kelilingkan di Banten, kemudian juga ada satu kegiatan lagi, ini konser kemanusiaan. Teh kenal Opik Temboati nggak? Oh iya, penyanyi itu kan. Meli Guslo kenal? Meli Guslo tahu. gitu. Sabian Nyanyi kenal? Legend. Iya tahu. Nah, itu Sabian. semua sudah bekerja sama dengan SPM. Oh gitu. Berarti Aku ada- Bapak sama ini kerjasama. Bahkan iya, Ya, bahkan kerjasama di Kur Serang itu pernah mendatangkan Opik juga waktu itu. Wow. Dan Masya Allah, kenapa kami mendatangkan talent yakni artis? Karena kami ingin
yang menyampaikan jangan hanya ustadz, tapi juga orang umum dan artis yang mereka itu banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, sehingga yang tahu tentang Palestina tidak hanya orang yang ada di masjid, tapi juga orang umum nih yang suka-suka lagunya Opik, lagunya Meli. Oh begitu, sehingga masya Allah masyarakat Banten begitu kuat pembelaannya terhadap Palestina. Bahkan saya sering dengar tuh orang-orang bilang tuh, coba kalau Israel di sini, wah gua makan nih Israel. Waduh, serem amat. Ini orang Banten nih, dan itu hanya orang Banten yang ngomong begitu. Makanya, saya salut sekali. Teh, ada juga satu orang Banten nih yang muhsinin. Ketika kita sedang mengadakan acara di masjid tentang bagaimana kondisi Palestina, dia langsung menginfakkan sebidang tanahnya. Wow. 3.000 meter Di mana untuk pinggir tuh, jalan Pak? di Kramat Watu. Oh, di Serang. Tapi orangnya nggak mau disebut namanya, jadi saya tidak menyebut Jadi namanya. hamba Allah Hamba aja Allah. gitu ya, hamba Allah. Itu saya itu. Amin. Coba sekarang kira-kira Disebut juga nih. tanah di pinggir jalan harganya berapa? Ayo, 1 meter. Ya, ya, ya. 500.000 500.000. Dapet deh. 1 1 juta. Iya. di pinggir jalan banget Pak, Iya. jalan itu gede gitu, Iya. jalan gede. Iya, soalnya kalau tengah jalan 3.000 meter ketabrak. berapa itu udah? 3.000 meter, 1 juta, 300. Udah hitung pokoknya sendiri lah. Ya pokoknya segitulah. Ya. Dan itu ada di Banten. Ya, walaupun memang di daerah-daerah lain juga kami datang ke sana, tapi di Banten itu luar biasa. Dan pada saat aksi kemarin ya, Om Mukri, Masya Allah, sampai 2 kali diadakan. Ketika diadakan pertama di Serang, sukses. Orang Cilegon ngiri ya, Teh. Kenapa nggak di Cilegon? Di Cilegon bikin juga dan lebih sukses lagi gitu. Bapak, kalau dari SPM ini berapa tuh ya? Katanya saya dengar-dengar kata dari Tekwani ikut ke Palestina tuh, berapa itunya Pak? Nah, iya. Kalau relawan yang berangkat ke sana itu ada berapa Ya. orang, Pak? Dari Banten, dari SPM-nya 2. Saya dengan Pak Haji Hermawan, yang dari Al-Azhar Harapannya Pak Mukri dengan Pak Wahyu. Berempat kami mewakili lembaga masing-masing 2 orang, dan kemudian bergabung lagi dengan kami. Jadi idenya dari kami nih. Kami setelah membuat ide, kami mau berangkat ke perbatasan Gaza, lalu ternyata ada lembaga lain yang ikut bergabung. Total semua ada 8 lembaga, dan total yang berangkat berjumlah 14 orang. Idenya dari mana tuh Pak? Maksudnya dari berapa hari idenya itu? Nah, idenya tuh dari awal, dari pertama pecah perang 7 Oktober itu, kami kan sudah memberikan bantuan, tapi kan bisanya transfer. Karena tidak mungkin bisa ke sana. Ada nih masyarakat yang, Ustadz, bisa nggak sih foto Ustadz ada di sana gitu. Saking jadi mungkin pengen ya tahu emosi- foto. Supaya apa? emosionalnya. Karena ada aja yang bilang, nggak bisa nyampe nih bantuan nih. Ada Teh. Iya, iya, iya. Di saat kita sedang menggebu-gebu mengkampanyekan, ayo kita bantu Palestina dengan apa yang bisa kita lakukan. Ada juga yang, nggak nyampe itu, bohong. Nah, akhirnya inilah yang membuat kami punya ide ini. Saya harus berangkat. Kamu Kri, gimana kalau kita berangkat? Oh siap dia, siap kita. Wah, akhirnya kita buat ide, kita cari-cari cara ya, dan kita berkoordinasi dengan KBRI Kairo ya. Di sana ada PJ-nya namanya Budian Ratri. Budian itu yang menjadi PJ bantuan Indonesia untuk untuk Palestina melalui Mesir. Dan ketika berbincang-bincang dan kami mendapatkan orang guide yang pas, yang resmi, lalu kami bisa berangkat. Itu pun tidak semudah yang kita bayangkan, sangat sulit. Nanti nih Pak Mukri nih bisa cerita nanti. Iya, Pak Mukri, coba kan itu gimana tuh? Dari keluarga sendiri gimana sih? Ada ketakutan nggak Iya. sih? Setelah tadi ide-ide kami gagas gitu kan, karena kan ada beberapa prioritas kebutuhan di sana yang mendesak. Iya. Artinya bahwa hari ini mereka kan banyak dibom, banyak ketiban neruntuhan, kemudian luka dan seterusnya. Kami melihat banyak ambulan yang rusak, yang dibom dan seterusnya. Tercetuslah satu ide yang dimana bahwa donasi-donasi dari Banten ini kita berikan untuk ambulan salah satunya gitu kan. Karena kita melihat ambulan ini penting untuk keangkutan jenazah, Mobilitas untuk lah ya. pengangkutan mobilitas ke rumah sakit, orang yang kena bom, kena Iya, butuh penanganan cepat. butuh lah ya. penanganan cepat gitu kan. Dan ambulan sana sudah mulai menipis gitu. Makanya kami sejak awal kami mau berangkat itu kami diskusikan apa nih yang kira-kira bantuan yang kesana untuk dibutuhkan sangat urgent ya, terutama dalam bidang kesehatan. Nah berikutnya adalah tadi
bahan makanan pokok itu kan luar biasa gitu kan, karena di sana dengan kondisi sekarang kelaparan dan seterusnya. Makanya kami berinisiatif bahwa ambulan tetap harus ada karena ini juga bagian dari untuk membantu menolong mereka, dan makanan juga penting gitu kan, karena untuk kekuatan tubuh mereka untuk bertahan selama ada di sana. Nah, jadi kalau misalkan persiapan-persiapannya ya tadi persiapan apa sih yang akan kami sampaikan di sana, dan kami juga kan bekerja sama dengan mitra di Mesir ya, di sana bukan hanya kami berdua atau dengan lembaga ini untuk berangkat, tapi ada lembaga-lembaga lain juga yang siap memfasilitasi kami untuk menyampaikan bantuan ini kepada saudara-saudara kita di Gaza gitu. Nah, kalau misalkan tidak didiskusikan, tentu ya bingung juga apa sih yang akan menjadi prioritas. Tapi kami diskusi. Nah, diskusi itu berkembang, akhirnya ada beberapa lembaga yang termotivasi untuk ya udah kalau gitu kita gabung ya gitu kan, mau berangkat ke sana bareng-bareng, bikinlah satu kafilah. Indonesia gitu ya. Ya, hampir satu Indonesia lah, tapi tidak semua Indonesia. Jadi mungkin beberapa wilayah. kalau Banten itu memang ini dari lembaga pas pertama kali yang kesana itu memang dari bapak-bapak ini. Dari SPM dan Harma. Oh, dari SPM dan Harma. Dan Harma. Oke. Dan kalau Pak Fadil ini kan katanya baru pertama kali. Iya. Nah, itu gimana tuh caranya bisa nyampe ke sana, izinnya Izin sama istrinya bagaimana sama tuh, Pak? keluarga, apalagi kan Istrinya misalnya marah-marah nggak? anaknya minta ngikut lagi kan. Marah-marah nggak? Itu gimana itu Pak, untuk apa ya istilahnya supaya meyakinkan keluarga bahwa ini nggak apa-apa loh ke sana kita jihad atau gimana? Gini, jadi di keluarga kami memang satu visi misi ya, artinya ketika kita bicara tentang Palestina, kita juga ingin membantu secara total. Ada sedikit cerita nih dari keluarga, mungkin boleh saya ceritakan. Istri saya ini ya, dia ingin menyumbang Palestina dengan jumlah yang banyak. Bagaimana caranya? Uang nggak punya. Akhirnya dia punya ide bikin bros. Tahu bros teh? Bros itu yang harganya 5.000, 3.000 dia bikin. Handmade. Dan dia niatkan pertama modalnya beberapa ratus ribu. Ini nanti hasil untuk Palestina. Dijual brosnya, kemudian ada yang pesan lagi, dijual lagi, sampai terkumpul 10 juta. Masya Allah. Disumbangkan, setelah sumbangkan, dia mulai lagi bikin bros lagi, sampai 3 kali 10 juta itu. Sehingga hadiahnya ada figur Masjid Al-Aqsa besar di rumah. Itu hadiah 30 juta yang diberikan. Dan ini merupakan bagi kami ini luar biasa. Jadi memang sudah prinsip dalam keluarga kami harus bantu Palestina. Sehingga ketika izin, nggak sulit. Nggak sulit. Jadi bismillah, padahal saya sedang ada amanah mendirikan pesantren nih. Pesantren baru didirikan, saya harus ninggalin juga lumayan berat juga. Tapi ini kata istri, bismillah Bi, berangkat. Nah, ini. Kalau dari Bapak gimana? Iya. Kalau saya berbeda mungkin cerita dengan beliau ya. Soalnya kan mentalnya juga harus di kesana kan takutnya nggak balik lagi Betul. Kalau saya sih, Bener deh. kalau saya sih memang saya kan orang. Takut nggak balik gitu. Iya, soalnya kan emang udah kesana itu kan udah pasrah. Gitu kan Pak, gitu. Kesan-kesannya seperti itu. Itu manusiawi, ada. Saya meyakinkan keluarga itu bukan pada saat sekarang ya, karena saya di lembaga kemanusiaan itu hampir 14 tahun berjalan, 14 tahun 6 bulan ya. Kemudian ya di beberapa ketika ada bencana kayak di Lombok misalkan, malamnya bencana, malam itu saya ditelepon direktur untuk saya berangkat, dan saya menyampaikan kepada istri kan, besok saya harus berangkat ke Lombok. Kaget kan? Apa dadakan? Ngapain di sana bencana kok berangkat? Bismillah, saya bilang ini perjuangan untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, sama juga dengan yang sekarang. Sebetulnya dari 2019, saya kan di lembaga zakat ini kan saya yang aktif juga menghimpun ya, karena saya di fundraising, menghimpun dana masyarakat gitu kan, dari mulai masjid ke masjid, dari Syekh Palestina dan seterusnya. Tapi selama ini kan kita titipkan pada lembaga yang kompeten untuk bisa menyampaikan ke sana. Tapi ada satu satu keinginan dalam hati, ya Allah, kapan saya bisa diberangkatkan ke sana, ingin membantu saudara-saudara saya secara langsung. Secara langsung. Itu sejak 2019. Walaupun ya tadi ketika ini melalui beberapa lembaga yang dipercaya. Nah, tiba-tiba begitu ada kesempatan momentum sekarang gitu kan, diajak sama SPM juga kerjasama, dan saya menyampaikan kepada keluarga gitu kan, bahwa saya diamanahi dan diutus untuk menyampaikan bantuan ke Palestina. Langsung kaget juga, lebih shock lagi ketimbang saya waktu bilang ke Lombok kan. Kalau Lombok kan masih Indonesia kan. Kalau ini kan udah luar negeri gitu kan. Tapi saya bilang mungkin kita tidak sampai ke Palestina, karena untuk masuk sampai ke Palestina itu kan tidak mudah, banyak nggak bisa gitu kan. Nah, kita hanya
ke Mesir gitu kan, ke perbatasan menyampaikan bantuan ini secara simbolis di sana, karena kan checkpoint untuk masuk ke Rafah, pintu Rafah sampai ke Gaza itu kan sampai 7 titik gitu kan checkpointnya di sana. Ini kita yakin sama keluarga, ya bismillah lah, bahwa inilah perjuangan kita, hidup dan mati kita kan milik Allah gitu kan. Nah, beberapa SMS masuk juga dari saudara-saudara. Ada sinyal di sana, ada sinyal. Sebelum Iya, berangkat. sebelum berangkat. Tahu Sebelum di berangkat. grup Karena ada gitu sinyal. Iya, kan. jadi saling menguatkan. Tahu di grup bahwa saya mau berangkat, ada yang nitip, jangan berangkat, jangan ke sana, kan lagi perang ya. Saya bilang bismillah, mohon doa, insya Allah ini akan kita diamanahi untuk menyampaikan bantuan dari masyarakat Banten untuk saudara-saudara kita di Berarti Palestina. di sana ada sinyal nggak sih, Pak? Ada lah. Emang nginin sinyal mulu mau ngapain lu? Kan kata bapaknya Emang tadi mau bilang dagang nih. sinyal? Dia mau Kan udah dagang dagang warung kopi di di sana. sini. Tadi kan Bapak Fadil bilang katanya ada apa namanya Apa tuh? majelis itu kan pengajian gitu, katanya suruh update itu kan harus ada sinyal teh, kayak gitu update ngirim-ngirim. lagi. Yang penting bikin paket kuota untuk Mesir. Oh, berarti ganti nomor nggak, Pak? Enggak, cuma Oh, nomornya udah Sempet-sempetnya. ya kan ada, Nah. Pak, maksudnya Nih, kita kalau misalnya keluar negeri harus ganti itu nomor. sekarang lebih canggih, nggak perlu bikin Nggak perlu. ntar dikirim lah ke sana ya. Nggak pernah ke luar Nggak mau. negeri, nggak Nggak pernah. mau. Jadi kan Dulu di nanya. Oke. hanya dikasih waktu 15 menit memasukkan barang ke penginapan, habis itu langsung keluar, kita langsung mengadakan penyaluran.